Siapa saja yang ada nur khasyah, rasa takut kepada Allah di kalbunya, adalah pewaris Rasulullah yang sebenarnya. Meskipun tidak ada sayyidnya, tidak ada habibnya. Jika nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang pertama dipanggil ya dia. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib. Suul ada Pak, gugur semua torikot apa nanti. Allah, zikir-zikir. Salawatnya nggak nyampe. Allah. Terus tadi. Jadi nggak boleh suuzon kepada para habaib. Nanti su'ul adab. Kalau sudah su'ul adab, maka zikir-zikir bapak-bapak ini, zikir-zikir teman-teman itu, ya Beb, yang panembahan, sholawatnya, sholatnya, semua ibadahnya nanti akan batal. Loh. Saudara sekalian, ada pembahasan menarik ini datang dari Gus Jazuli, ya, bagaimana mengomentari daripada suatu statement daripada Buya Ar-Razi. Bagaimana Buya Ar-Razi menyampaikan bahwasanya jangan suuzon kepada habaib. Jika kalian suuzon kepada habaib, makanya ibadah kalian, zikir kalian, sholat kalian itu tidak terima, batal semuanya, saudara sekalian. Nah, ini terutama yang dikritik oleh Gus Jazuli, ya, habis Gus Baha, sekarang Buya Ar-Razi, yang banyak hal nanti yang akan disampaikan Buya Ar-Razi diluruskan atau dikritisi oleh Gus Jazuli, ya, saudara sekalian. Selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut, silakan. Ini sepertinya video lama, ini sudah 1 tahun itu, Lifting It. Tapi sepertinya sudah di polemik nasab, dan juga tentu dari jawabannya Buya Ar-Razi Hashim itu masih saja meyakini dengan sedemikian rupa. Mungkin besok kita akan ulas kembali bagaimana statement ataupun uraian yang disampaikan oleh Dr. Ar-Razi Hashim. Jadi kenapa perlu diluruskan? Kemudian kenapa saya itu membuat satu tema yang berjudul Buya Ar-Razi Hashim mengatakan amal ibadah bisa batal jika suuzon kepada habaib para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah teman-teman yang saya rasa statement-statement yang seperti ini itu membahayakan bagi masyarakat. Membahayakan bagi masyarakat lantaran yang diikuti oleh para masyarakat, ya, bangsa Indonesia, di antara para ulama-ulamanya itu mempromosikannya seperti itu. Sampai ada bahasa amal ibadah kita, zikiran kita, sholat kita, sholawat kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan batal jika kita bersuuzon kepada Habib. Padahal tidak terkonfirmasi, tidak ada bukti bahwasanya Habib itu adalah dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini saya memandang bahwa ini perlu untuk diangkat, untuk memberikan pencerahan untuk kita semua, ya, kepada kita semua. Amin Kang Nur Ali, ya, Mbak Louis, Kang Louis Ndugal, ya perlu. Nah justru itu, ya, Kang Khalid Mumtaza, karena yang namanya manusia itu pasti ada benarnya, ada tidak benarnya, ya, sehingga kita pilah-pilah. Dan kita tidak perlu untuk mengkultuskan tokoh tertentu, mengkultuskan sosok tertentu, apalagi jika diketahui bahwa sosok tersebut telah melakukan sebuah kesalahan, tetapi kemudian kesalahan itu dijadikan sebagai dalil, sebagai sebuah kebenaran. Nah, sehingga inilah, ya, kita sebagai umat Islam, kita sebagai bangsa Indonesia, kita sebagai rakyat Indonesia harus cerdas dalam memilah dan memilih mana yang sekiranya itu membangun dalam kehidupan kita dan juga dalam beragama kita atau keberagamaan kita. Begitu. Amin, Kang Bang Yon Askia. Apa Mbak ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita simak secara langsung dan kemudian nanti kita akan ulas atau kritisi atau komentari
melalui beberapa keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq fi bayani wujubi tahaddusi bi ni'matillahi 'alal itlaq. Ya. Oke. Agar tidak berlama-lama ya. Bentar. Ini kok nggak nyala ini ya? Nah, ini udah nyala nih. Ya. Silahkan. Kok para habaib Sayyid kok jarang bertorikoh? Jadi para habaib Sayyid ya. Kenapa mereka itu jarang bertorikoh? Dan jarang kita temui seorang habib itu bertarikat Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadiliyah, Rifa'iyah, Khalwatiyah, Idrisiyah, Sanusiyah, Tijaniyah, ataupun tarekat-tarekat yang lain. Kenapa? Sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu tidak bertarekat dengan tarekat-tarekat seperti itu? Dan tentu kita sudah simak tadi sore ya, tadi sore kita sudah menyimak Dasukiyah masuk ya, Syekh Muhammad atau Syekh Ibrahim Ad-Dasuki. Itu sudah kita uraikan, jelaskan bahwa memang klaim-klaim bahwasannya tarekat Alawiyah itu sebagai sebuah tarekat yang tidak ada pengingkaran di dalamnya. Bahkan diklaim sebagai sebuah tarekat yang paling lurus sedunia. Aqwamut turuqi ilallah wa a'daliha. Sebagaimana yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad itu, yang dikutip dalam kitab Al-Manhajus Sawi, Ghayatul Qasdi wal Murad, dan juga kitab-kitab yang lain. Kemudian juga dalam Majmu' Kalam dari Habib Alwi bin Syihab, yang di sana menyatakan kullu tariqatin waqa'a 'alaiha inkarun minan inkarun. Kullu tariqatin waqa'a 'alaiha inkarun illa tariqah as-sadatil alawiyyin li'annaha ilmun wa amal, kan begitu. Jadi semua tarekat yang ada, mau itu Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, Rifa'iyah, Khalwatiyah, Tijaniyah, Dasukiyah, Sanusiyah, Ghazaliyah, ataupun yang lainnya, semua pasti ada hal-hal yang bisa diingkari. Ada pengingkaran dari orang. Nah, kecuali Thariqah Balawi. Kalau Thariqah Balawi nggak ada pengingkaran. Ini kitabnya seperti ini ngomongnya. Nah, kitabnya itu seperti ini. Lutfiyah. Jadi klaim pengkultusan terhadap tarekat yang mereka miliki, pengkultusan terhadap ajaran yang mereka miliki, pengkultusan terhadap nasab, mengkultuskan nasab, mengkultuskan ajaran, mengkultuskan tarekat, itu memang sudah ada di kalangan mereka. Sehingga karena memang thariqahnya itu adalah thariqah datu, tarekatnya itu adalah tarekat datu, tarekat kakek, tarekat leluhur. Ya, sehingga mereka tentu akan condong kepada tarekat itu. Ya jelas, cuman glorifikasi. Makanya kenapa tarekat Sanusiyah di sini ya, ketika ada seorang habib yang dia itu mengamalkan tarekat Sanusiyah, di mana habib ini merupakan keturunan dari Faqihil Muqaddam. Dan Faqihil Muqaddam itu adalah pendiri dari tarekat Alawiyah. Lalu orang ini mimpi, dan setelah mimpi ternyata hari kiamat terjadi. Di dalam mimpinya ya, di dalam mimpi hari kiamat terjadi. Kemudian
apa namanya, dia mendatangi kepada Al-Imam Sanusi. Ya, Kang Riza Anteng. Mendatangi kepada Al-Imam Sanusi, kemudian ditolak. Kamu kan punya leluhur yang namanya Faqihil Muqaddam. Sehingga datanglah kamu minta syafaat kepada Faqihil Muqaddam karena dia adalah leluhurmu. Yang kedua, ketika dia itu datang kepada Al-Imam Faqihil Muqaddam, lalu oleh Faqihil Muqaddam itu ditolak juga. Sehingga dia suruh datang ya, karena kamu kan kamu tidak mengamalkan tarekat kami, tarekat Ba'lawi, tarekat kita. Karena kamu berguru kepada Imam Sanusi, atau kamu mengamalkan tarekat Sanusi, ya sudah situ minta syafaat kepada Imam Sanusi. Artinya, dia ini, apa namanya, tidak dianggap di sana dan tidak dianggap di sini. Muzabzab akhirnya. Tidak memiliki sandaran. Yang lalu pada akhirnya dia bangun, tidur, dan sadar, maka setelah itu dia akan mengamalkan dan kembali kepada tarekat para leluhur, yaitu tarekat Ba'lawi. Sampai begitu mimpinya. Dan ini ada di kitabnya ini, sudah kita ulas kemarin ya. Dari kitab Majmu' Kalam Al-Habib Alwi bin Syihab. Ada ini. Sehingga kita wajar ketika mendapati bahwa para habaib itu ya tidak mengambil atau berguru kepada para mursyid-mursyid tarekat atau masyayikh tarekat-tarekat selain dari tarekat Ba'lawi. Karena tarekat leluhur kan beda begitu. Jalurnya jalur khusus. Terus ya. Oke. Buku namanya Al-Manhaj As-Sawi. Antum baca buku namanya Al-Manhaj As-Sawi. Nih, Al-Manhaj As-Sawi. Habib Zain Sumaid ya. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah. Enggak, kayaknya itu enggak. Karena Habib Zain Sumaid tahun berapa? Sekarang masih hidup itu. Yang mendirikan itu ya Alwi bin Tahir Al-Haddad. Bukan Zain bin Smith yang ketua sebelum Bapak Taufik ya. Bukanlah. Ini kelahiran Bogor ini. Nah, namanya Habib Zain bin Smith. Zain bin Ibrahim bin Smith. Nah, itu kelahiran Bogor. Yang kemudian umur berapa ya? Belasan atau berapa begitu. Sebelum dewasa itu datang ke Hadramut, belajar di sana. Di negeri leluhurnya begitu kan. Oke, terus Ba'lawi memang torikonya am. Beliau yang mendirikan Rabithah Alawiyah. Bukan. Bahwa torikoh Ba'lawi memang torikonya am. Makanya kalau Pak Khairul nanya, jadi tarekat Ba'lawi itu tarekat yang umum. Siap, nanti akan saya cari itu ya. Nanti kita akan cari itu. Jadi tarekat Ba'lawi itu tarekat yang umum. Bukan tarekat yang khusus. Artinya agar seseorang itu ya memiliki amalan saja begitu. Dan tidak ada penempaan hati dan jiwa. Agar segala penyakit-penyakit hati itu hilang dari dirinya. Namanya juga tarekat umum kan begitu ya. Bin. Atau Beb ya, Beb kayaknya. Oh Bin. Gitu Bin, dengar Bin. Amin. Mbak Tri Lestari. Jazakumullah khair atas doanya ya. torikonya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya. Datuk saya sudah begitu. Cukup Pak. Antum tarekatnya apa? Saya kurang tahu Bang Unyil. Antum tarekatnya apa? Kalau ditanya kepada Habib, tarekat saya tarekat Datu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masa ada tarekat Datu? Sehebat-hebatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memiliki karya, yang memiliki murid, yang memiliki pemikiran, yang memiliki kitab-kitab dan manakibnya ditulis oleh banyak ulama. Tidak hanya ulama yang pro, bahkan ulama-ulama kontra saja itu menulis kebaikan-kebaikan beliau. Di antaranya Ibn Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kemudian Izzuddin, siapa namanya? Saya jadi lupa itu. Izzuddin Ibn Abdissalam, kemudian ada
Siap Kang Nahrawi, subhanallah. Ada Ibnu Daqiqil Aid, Izzuddin Ibn Abdissalam, dan juga ulama-ulama yang lainnya. Bahkan semuanya itu sepakat bahwa tidak ada karamah dari seorang tokoh yang masuk dalam kategori tawatur kecuali karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, selamat malam juga Bib Genzet. Meskipun demikian, lalu apakah kemudian duriyah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu mengkultuskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau ajaran atau tarekatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu sebagai tarekat Datuk? Enggak lah. Itu guru kita yang mengajarkan tarekat ini. Ya karena memang yang namanya tarekat itu ya bukan warisan. Yang namanya tarekat itu bukan warisan. Tarekat itu ajaran. Tarekat itu adalah pintu gerbang di mana seseorang itu akan menuju kedekatan, keakraban dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi ini bahaya. Masa tarekat Datuk? Tarekat Datuk, apalagi dengan bagaimana menelaah manakib-manakib atau biografi dari masing-masing datuknya ini. Waduh, makin-makin. Subhanallah ya. Untuk para habaib. Ya. Saya sudah begitu. Antum torikonya apa? Ya pasti dijawab, atuk saya. Datuk saya sudah begitu. Cukup Pak, itu khas untuk para khas. Jadi khas, khusus untuk para habaib. Oh ada ya tarekat Datuk dan itu khusus bagi mereka. Terus. Gak bisa begitu. Gak bisa. Di darah mereka ada darah putih Rasulullah. Allah, subhanallah, Allah, masya Allah. Di dalam darah mereka ada darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Darah putih, penyakit dong. Gimana itu? Belincai. Waduh, tarikot atuk. Subhanallah, masya Allah. Naam. Terus, baru kita kritisi nanti ya. Jangan ketawa, Habib Color News. Antum ini ketawa aja nih. Allah. Maka mereka sedikit saja tasdik tentang abahnya, jidnya, itu langsung usul kepada Allah. Leukemia cina. Keputihan cina. Waduh, Kang Muhammad Fuad ya Solo ya. La ilaha illallah. Ya kalau memang ada darah, ya buktikan dengan DNA begitu kan. Kalau memang ada darahnya Rasulullah lah, terserah mau darah putih kayak mau darah merah, mau darah hijau begitu. Buktikan. Ada darahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keputihan itu biasanya itu perempuan. Teruslah. Namun secara hukum alam, habaib tidak habaib kalau nggak ngaji ya jahil. Ini mending lah ya. Hukum alam, ya hukum ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau itu habib, mau itu bukan habib, jazakumullah khair, Habibana Aldar, subhanallah. Tunggu Gus, saya pusing cina. Habib Color News. Aduh. Mau habib, mau bukan habib, mau duriyah Rasul atau bukan duriyah Rasul, kalau tidak ngaji, ya, berarti bodoh, begitu. Kalau nggak ngaji ya bodoh. Nggak bisa ngaji, nggak mau belajar, nggak menuntut ilmu, ya bodoh. Sementara belajar itu dituntut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada semua umat ini. Sebuah hadis yang dikatakan oleh Imam Abu Daud, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang Islam. Mau laki-laki mau perempuan tak, wajib. Mau itu habib mau bukan tak. Kalau tidak mengetahui agama, ya tidak mengetahui agama saja. Kalau dia tidak belajar, ya sudah. Berarti itulah yang dia pilih. Lanjut. Orang biasa. Ya. Habib kalau nggak ngaji sama ke orang awam. Tapi kalau habib ngaji, kita kalah langsung Pak. Kalau habib ngaji, kita kalah cina. Waduh. Kok bisa ya? Kok bisa ini? Kok bisa begitu ya? Aneh saya, aneh. Lanjut. Ngeri.
Kenapa kita kalah langsung? Kenapa kalah langsung? Karena dia punya mahabbah yang tinggi kepada jin-jinnya dan Sayyid al-Alamin baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dia udah ngaji pinter cina, maka jelas kita akan kalah. Karena apa? Karena masing-masing dari Habib ini itu mencintai jin-jinnya. Mencintai Faqihil Muqaddam, mencintai Al-Imam Ubaidillah, mencintai Al-Imam siapa ya? As-Saqqaf, Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Al-Imam Ammul Faqih Alwi Ammul Faqih, Al-Imam Muhammad Sahib Mirbat, Al-Imam Ali bin Alwi Khaliq Qasam, Al-Imam Alwi bin Ubaidillah, dan seterusnya sampai kepada Sayyidul Alamin yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waduh. Ya kalau terbukti sebaliknya gimana? Kalau apa namanya faktanya itu, kalau faktanya itu berbanding terbalik bagaimana? Bahwa Rasulullah itu bukanlah datuknya para habaib. Gimana? DNA nggak nyambung, catatan nggak nyambung, data nggak nyambung, gimana? Nah, berarti hanya klan ngaku-ngaku. Bukan datunya, tapi dianggap datunya. Bukan kakeknya, bukan leluhurnya, tapi dianggap leluhurnya. Kan beda begitu. Oke, lanjut. Mencoba mencari rasa dulu. Kawir, cina. Mencari rasa dulu. Tapi untung, kalau kita kan mencoba mencari rasa dulu. Mencari rasa dulu. Tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua. Ada nasab warasah. Jadi kalau selain Habib itu, nggak seperti itu. Selain Habib, itu harus menumbuhkan rasa terlebih dahulu, Beb. Syed Masumania, jazakumullah khair, katiran. Kalau selain Habib itu, ya, itu harus mencari rasa terlebih dahulu, menumbuhkan rasanya dulu. Menumbuhkan rasanya. Bagaimana saya itu menumbuhkan rasa kecintaan saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya hal ini di dalam tarekat-tarekat sekalipun itu mulai dididik, mulai ditempa, mulai ditempuh. Gitu. Nggak melihat apakah dia itu Habib atau bukan. Sama saja. Begal, teriak, begal. Cenah. Waduh. Ngeri, guys. Oke. Ya untungnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan bahwa nasab itu ada dua. Yang satu nasab genetik. Kemudian yang satu itu nasab jisim, ahlu bait. Maka ahlu bait ini ada dua, sah, ada tapi untungnya Nabi menyebutkan nasab itu ada dua. Ada nasab warasah, ada nasab jisim. Nasab warasah, status berarti ya. Status. Atau dengan bahasa lainnya itu nasab dini, nasab agama. Yang satu adalah nasab dini, nasab genetik. Nah, jadi sebenarnya sama. Mau itu apa namanya seseorang yang bukan sayyid, bukan syarif, ketika memiliki rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jelas dia akan nyambung dengan Rasulullah. Kitab apa selain kitabnya para Habib menceritakan Faqih Muqaddam, kitab kapan? Itu kitab-kitab baru hitungannya itu. Ya, katakanlah yang paling tua itu adalah kitab khusus yang menjelaskan tentang managib dari Al-Faqihil Muqaddam. Yaitu, bentar, judulnya saya lupa itu. Al-Unmudhajul Latif. Nah, ada di sini nih. Mana itu? Ada di sini. Tuh. Al-Unmudhajul Latif. Fi managib Al-Ghaus Al-Ustadil A'zam Al-Faqihil Muqaddam. Luar biasa ya, subhanallah. Naam. Maka ahlu bait ini ada dua. Ahlu bait biologis. Bin, Segap, Atos, ada Taidrus, ada 200 ya, berapa tuh? Banyak banget itu. 180-an. Ada Bazar'ah, macam-macam. Saya ke Prancis. Bazar'ah bukan Balawi. Bazar'ah bukan Balawi itu. Masyayikh itu. Masyayikh. Kebanyakan bin jadi mukibin. Justru ketemu Bazar'ah. Tahu-tahu orang mana, Pak?
orang Makassar. Orang Makassar. Habibnya diganti pakai gelar Andi. Jadi Andi itu di Makassar dulu, itu pengganti gelar Sayyid Habib. Seperti di Banten diganti dengan Raden. Jadi sebenarnya Raden di Banten mantu bagus, ada Raden, ada ya. Tapi kalau Dzurriyyah dari Sultan Maulana Hasanuddin itu disebut sebagai Tubagus, dan sebagian lagi ada yang Raden, begitu. Yang Raden itu ada di wilayah Bogoran, daerah sekitar sana, begitu. Kalau yang Tubagus itu ya daerah sini ataupun yang di luar ya. Ya, boleh terus. Tapi bukan Habib. Sultan Maulana Hasanuddin jelas bukan Habib. Nah, bukan Habib beliau. Terus. Raden yang ada sekarang itu Sayyid Syarif. Namun ada yang jalur yang kuat, ada jalurnya dianggap kurang kuat oleh Robito Alawiyah, jalur Azmat. Jadi Wali Songo, Dzurriyyah dari Wali Songo lah. Dzurriyyah dari Wali Songo itu ya jalur Azmat Khan, Cenah, katanya ya. Jalur Azmat Khan yang menurut Robito Alawiyah nggak kuat, lemah, bengkes, lemah. Bahkan salah satu kiai dari Cirebon itu menyatakan bahwa di tahun berapa itu, 2013 atau berapa itu ya, yang pernah di-upload di mana pada Suka TV, menyatakan bahwa nasab Wali Songo itu, nasab Azmat Khan Wali Songo itu majhul, nggak lemah-lemah lagi, majhul, tidak diketahui, majhul. Oke, terus? Itu kurang kuat ya. Tapi kalau bagi saya semuanya Dzurriyyah Rasulullah, semuanya saya angkat panah ya. Mereka ya. Karena khawatir semuanya yang dikatakan sebagai nasab yang lemah, nah itu semuanya dianggap sebagai para Dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lanjut. Ini pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang ijazahnya Thariqah Ba'alawiyah itu am. Kalau mereka ngambil am, ya dapatnya am. Kalau mereka mengikuti jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngambil. Nah, apa namanya? Cek. Enggak. Faqihil Muqaddam. Aman ya jaringannya ya. Aman. Cek aman. Nah, kita lanjut nih. Tadi ada yang hilang itu. Oke. Masalah. Gara-gara Faqihil Muqaddam ini ngebahas tentang Faqihil Muqaddam. Oke. Sampai mana tadi itu? Jadi datuk dari para habaib itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, katanya begitu kan. Cuman sampai saiki nggak bisa mendatangkan bukti. Sampai sekarang itu nggak mampu untuk mendatangkan bukti. Tiwas munggah genteng. Waduh, sampai munggah genteng segala. Ya Allah. Lanjut. Jid yang aslinya, siapa jid aslinya? Sayyidina Ali. Allah. Jadi mengikuti jid aslinya. Jadi habaib itu mengikuti jid aslinya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah ya. DNA-nya kok beda? Justru itulah. Ya. Nah, gelas ini yang gue tunggu-tunggu, Cina Bipting It. Nah. Terus. Sayyidina Ali ngambil talqin jamaah atau talqinnya khas tadi. Ngambil talqinnya khas. Fardi, berdua dengan Nabi. Maka Sayyid Habib yang ideal, dia punya guru spiritual yang mentalkin dia secara khas. Baru tergabung dalam dirinya Habib zahir dan batin. Allah. Kalau enggak, antum bisa lebih tinggi derajat kerohaniannya dari seorang Habib, bisa. Tapi jangan GR dulu. Dia punya jid namanya Ali, punya jiddah namanya Fatimah. Itu beres urusan mereka tuh. Punya Hasan wal Husain yang Nabi katakan Sayyidah Syababil Jannah. Jadi mereka kirim Fatihah aja atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi. Langsung bergetar itu dirinya. Enak ya? Jadi karena para habaib itu memiliki jid yang asli bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sehingga ketika mereka kirimkan Al-Fatihah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, begitu juga mereka itu memiliki leluhur yang bernama Al-Imam Faqihil Muqaddam, memiliki leluhur yang bernama Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran, Abdurrahman As-Sakran,
Haqqah, Muhammad Maulad Dawile, Muhammad Sahib Mirbat, ataupun yang lainnya. Sehingga ketika bertawassul kepada mereka, Al-Fatihah ila hadrati al-imam fagihil mugaddam, bergetar langsung itu tubuh. Begitu. Wih, luar biasa ya. Nah, luar biasa, subhanallah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Nah, kesetrum. Begitu, bergetar. Bukan sakau beating it, antum itu ngeledek aja, Beb. La ilaha illallah, subhanallah. Oh, ini ada, ini Mas Mungkar Nakir nih, saudara saya ini. Assalamualaikum, gimana kabarnya Mas? Mudah-mudahan sehat ya di Amerika ya. Beliau udah lama di Amerika itu. Subhanallah ya. Nah, lanjut. Al-Habib Umar, setiap salawat ke dirinya, kirim Fatihah aja atau salawat kepada Nabi, lalu keluarga Nabi, langsung bergetar itu dirinya. Begitu ya. Coba lihat Al-Habib Umar. Lihat. Salawat. Lihat Habib Umar ya, bagaimana beliau setiap salawat, beliau sudah hanyut, Pak. Hanyut beliau langsung. Karena cerita tentang jidnya beliau. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi wa alihi. Nah, jadi apa namanya? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Misalkan seperti Habib Umar bin Hafid itu yang beliau ceritakan itu ya. Ketika melihat kamera, langsung melotot ke atas, ke bawah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Jaddi Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu adalah gambaran dari tenggelam di dalam sholawat. Hatinya bergetar, kemudian diikuti dengan getaran dari badannya. Begitu ya. Subhanallah, masalah luar biasa ya. Naam. Subhanallah, jangan ketawa. Ya. Masalah, mirip orang nyambat cina ya. Lanjut ya. Nah. Para habaib Sayyid ini Sallallahu alaihi wasallam. Namun hati-hati. Para habaib Sayyid ini jangan mengerjilkan rahmat Allah. Jadi hati-hati para habaib ya. Jangan mengerjilkan rahmat Allah, jangan Mbak Miliani ya. Waalaikumsalam. Lanjut. Ada tadi jalur zuriat nur yang turunnya ke ulama meskipun bukan anak biologis Rasulullah. Makanya dulu para sadah, para asyraf, mereka juga berguru ke kiai-kiai yang bukan Sayyid. Jadi yang dimaksud dengan asad al-asyraf itu para habaib. Karena kalau di Nusantara ini meskipun banyak juga itu duriah-duriah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para asadatul asyraf, tetapi mereka itu menutupi dirinya dan tidak menyatakan saya ini sayyid, saya ini syarif, enggak. Nah, enggak. Ya. Lanjut. Kenapa mereka menganggap walaupun saya sayyid, antum pewaris ilmu jid aneh gitu. Maka mereka meskipun saya sayyid, antum pewaris ilmu jid aneh. Masallah ya, jid aneh. Jid dari mana coba? Nyambung aja enggak? D nanya aja beda. Plat G mau disamakan dengan plat J. Nah, ini kan beda lah. Gimana? Ya, masallah. Mana tadi itu Mas Mungkar Nakir tadi itu. Gimana Mas kabarnya Mas? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dilindungi Allah. Diberi rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya kan jidnya itu jid palsu begitu. Jid yang dikatakan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jidnya malah jid palsu, ini kan ngeri ini. Amin. Alhamdulillah masih sehat ya Mas Mungkar Nakir. Masalah. Nah, lanjut, palsu semua itu cenah. Oke, lanjut.
Maji kepada para masyayikh, para kiai yang bukan sayyid. Karena pada hakikatnya pewaris Nabi itu bukan pewaris jisim saja, tapi al-ulama. Pewaris Nabi itu bukan pewaris jisim saja. Bahkan Nabi itu tidak mewariskan jisim. Ketika Rasulullah SAW itu menyatakan al-ulama warasatul anbiya, di mana para ulama itu adalah ahli warisnya para nabi. Ini tidak menyebutkan jisim loh. Fa'innal anbiya, kita lanjut redaksi hadisnya itu. Fa'innal anbiya alam yuwarrisu dinaron wala dirhaman. Karena para nabi, para rasul itu tidak mewariskan dinar, dirham, kekayaan, mewariskan anak, mewariskan keturunan, anak cucu. Walakin warasu al-ilma. Sehingga yang para nabi, para rasul itu wariskan, itu adalah ilmu. Begitu. Jadi bukan jisim, bukan genealogi. Ya, bukan genealogi, bukan. Bukan keturunan, bukan darah, bukan. Ini darah-darahan, orang mah ketika dicek darahnya, itu nggak ada kaitannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu apa nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah dan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak nanti. Jadi bukan jitnya para habaib Rasulullah itu, bukan. Kan sudah berkali-kali, bahkan Kiai Haji Madudin itu sampai menyusun sebuah buku segini tebalnya itu. Ya, jazakumullah khair katsiran. Mas Mungkar Nakir, lanjut sambil ngopi. Oke, terima kasih. Nah, ini beneran beliau itu di Amerika tuh. Makanya itu nggak pakai rupiah tuh, US dollar tuh. Masalah ya. Jadi jitnya itu alwi, jitnya itu bedillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bukan Rasulullah. Masa Rasulullah atau keluarga Rasulullah ya dari Bani Hashim, Bani Muttalib, Bani Quraisy itu memiliki haplogrup J, sementara para habaib yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah yang nasabnya itu paling sahih sedunia itu memiliki haplogrup G. Nah, ini apa-apaan ini? Ini logikanya dikemanakan? La ilaha illallah, subhanallah. Nah, ini kita mungkin rada lama ya, karena saya akan mengulas satu statement yang ada di sini nih. Ya, Beb Dance. Waalaikumsalam, Beb, paling-paling halu. Subhanallah, Dayak hadir. Nah, terus. Betul Anbiya. Siapa saja yang ada nur khasyah, rasa takut kepada Allah di kolbunya, dia adalah pewaris Rasulullah yang sebenarnya. Meskipun tidak ada sayyidnya, tidak ada habibnya. Jika nanti dikumpulkan di hari kiamat, yang pertama Nabi panggil ya dia. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib. Suul ada Pak, gugur semua torikot apa nanti. Allah, zikir-zikir. Salawatnya nggak nyampe. Allah. Terus tadi. Jadi nggak boleh suuzon kepada para habaib. Nanti suul adab. Kalau sudah suul adab, maka zikir-zikir bapak-bapak ini, zikir-zikir teman-teman itu, ya Beb, yang penembahan, sholatnya, semua ibadahnya nanti akan batal. Loh. Coba kita ulangi ya, kita ulangi lagi nih, biar jelas. Kita ulangi lagi nih. Kira-kira begitu, ya. Jadi kita nggak boleh suuzon Pak sama habaib. Suul ada Pak, gugur semua torikot Bapak nanti. Zikir-zikir Bapak hilang ntar. Sholawatnya nggak nyampe. Allah. Sholawat nggak nyampe. Sholawat nggak nyampe. Zikir-zikirnya itu hangus. Ya. Sholat kita pun nggak diterima. Tarekatnya itu batal juga. Subhanallah. Luar biasa memang ya. Masallah. Saya mencoba menelaah lagi nih kitab At-Tabaqatul Kubra, atau dengan nama lain Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar. Di sini disebutkan tabaqat atau generasi-generasi para para dalam Rasulullah, para tokoh-tokoh, para aulia di zaman dulu. Mulai dari generasi para sahabat, generasi para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ada Malik bin Dinar, Muhammad ibnul Munkadir, Sufyan bin Sulaim,
ada Musa Al-Kazim, imam ini Al-Hasan Al-Husaini, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, Ubaidah bin Umair, ada Ash-Shibli, Abu Bakar bin Jahdar, kemudian ada Muhammad bin Aslam At-Tusi dari Tus, itu orang Tus, orang Iran ya. Bahkan perempuan ya, ada Mu'adzah Al-Adawiyah, Rabi'ah Al-Adawiyah, Majidah Al-Qurashiyah, As-Sayyidah Aisyah binti Ja'far As-Sadiq, Fatimah An-Nisaburiyah, Rabi'ah binti Ismail. Nah, segini banyak tokoh-tokoh itu ya. Segini banyak tokoh-tokoh itu. Ya, jazakumullah khair Kang PWI LS Pasuruan Raya. Wa barakallahu fikum. Ada Abdullah bin Abdul Aziz Al-Umari, Abu Ishaq Ibrahim Al-Harawi, Abu Yaqub Ishaq bin Muhammad An-Nahar Juri, Abu Ali Al-Husain bin Ahmad Al-Katib, Abu Husain Ibn Hibban Al-Jamal, Abu Bakar Abdullah bin Tahir Al-Abhari, dan seterusnya. Itu segini banyak tokoh-tokoh ya yang disebutkan di dalam kitab ini, itu dari kalangan Syarif Al-Hasani atau Syarif Al-Husaini itu tidak banyak kalau dibandingkan dengan fakta-fakta sejarah yang ada ini ya. Bukan merendahkan, tetapi sebagai bukti bahwasannya syarat untuk menjadi seorang wali atau kekasihnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus dalam dirinya terdapat darah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Makanya kalau kita bandingkan dengan keterangan dalam kitabnya beliau juga ini, Syekh Abdullah Asy'arani juga, ya. Disapa kok sombong kamu, cenah. Kang Muhammad Ridwan Rafi. Oke. Sudah saya sapa itu. Di mana di sini diinikan begitu, dibandingkan ya. Kalaulah misalkan Faqihil Muqaddam itu dipuji dengan sedemikian rupa, Abdurrahman As-Saqqaf dipuji dengan sedemikian rupa sebagai seorang wali, seorang gutub, seorang ghaus, seorang imam, seorang waliullah yang pernah jalan-jalan ke surga, kemudian ketika turun dari surga, di mana di kakinya itu terdapat bekas kuning-kuning di kedua kakinya. Kemudian anaknya Umar Al-Muhdar bertanya kepada bapaknya, "Wahai bapak, kuning-kuning yang ada di kakimu itu apa?" "Oh, ketahuilah wahai anakku bahwasanya kuning-kuning yang ada di kakiku ini adalah bekas dari minyak kasturi. Karena saya barusan sudah jalan-jalan dari langit, dari surga. Dan kamu nggak nyium baunya, apakah aromanya itu wangi atau tidak? Silakan dicium kakinya." Begitu. Karena memang kakinya itu sudah menginjak tanah yang ada di surga, sehingga warnanya kuning. Subhanallah. Artinya itulah yang kita temui ya di dalam kitab-kitabnya para habaib. Nah, dan ini tentu berbeda dengan Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu taala dalam kitabnya Lataiful Minan wal Akhlaq, di bayan wujub at-tahaddusi bin ni'ami al-itlaq. Ini sama, ini kitab tarekat ini. Di mana di situ beliau menulis autobiografi beliau. Di mana saat itu oleh murid-muridnya beliau itu diyakini. Beliau oleh murid-muridnya itu diyakini sebagai seorang wali, sehingga kemana-mana itu dikoar-koarkan bahwa Syekh Abdul Wahab Asy'arani rahimahullahu ta'ala itu adalah seorang waliullah, seorang al-gutub, seorang al-ghaus. Makanya di sini kita bacakan, kita kaji bersama-sama agar kita tahu sebenarnya ajaran dalam tarekat ketika membahas tentang seorang wali, apalagi walinya itu masih hidup, itu bagaimana. Silakan Anda buka di jilid 2 ini, Al-Juz'u Tsani, Lataiful Minan wal Akhlaq, halaman 435. Beliau mengatakan, wa mimma an'amallahu
tabaraka wa ta'ala bihi alaya, dan di antara hal-hal yang telah Allah Ta'ala karuniakan kepada diriku adalah adamu tamkini ahadan minal ikhwan. Saya tidak memperbolehkan, mempersilahkan kepada seorang pun dari para ikhwan, dari para muridin tarekat, an yatafawwaha bi anni minal awliya'is salihin. Saya melarang murid-murid saya, muridin-muridin saya untuk menyebarkan, menyampaikan kemana-mana bahwa saya ini termasuk dari al-awliya was salihin. Ada kitabnya. Nah, jadi dalam tarekat malah seperti itu. Tidak boleh murid-muridnya itu, santri-santrinya menyatakan dan menyampaikan kepada orang lain bahwa Syekh Abdul Wahab Asy'arani adalah seorang waliullah. Jangankan seorang waliullah, minas salihin saja nggak boleh, dilarang oleh beliau itu. Kenapa? Alasannya, kenapa? Li'anna dzalika ghururun wa jahlun, karena itu adalah tipuan, gurur. Tipuan. Wa jahlun, dan kebodohan. Terus bagaimana cara memverifikasi mereka? Wa min aina ya'rifu haula'in nas al-awliya awas salihin wa ma minhum ahadun dakhala hadratahum. Bagaimana bisa mereka itu mengatakan si fulan adalah wali gutub? So, si fulan, Habib fulan al-fulani, itu adalah seorang wali al-ghaus. Ya, bagaimana seseorang menyatakan bahwa fulan bin fulan al-fulani Habib, ya, Habib fulan bin fulan al-fulani adalah seorang wali kutub, wali abdal, wali ini, wali itu. Sementara tidak satu pun dari mereka itu pernah masuk dalam dimensi kewalian tersebut. Nah, ini ajaran tarekat. Seperti ini ajaran tarekat, man. Kalau mau mempelajari tentang tarekat. Nah, ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wali gutuber sering bikin prank. Naam, wali murid. Wali untuk anak-anak saya. Kalau saya, mah. Dan beliau menceritakan tentang saudaranya bernama Syekh Afdaluddin. Wa qatra akhi Syekh Afdaluddin syakhsan minal fuqaha. Beliau melihat seseorang dari ahli fikih. Yad'u akiba qiraatil Quran. Yang mana ahli fikih ini setelah melaksanakan sholat, setelah membaca Al-Quran, beliau berdoa, Allahumma ja'al thawaba dzalika fi sahaifi sayyidina wa maulana al-gutub al-ghaus al-fardul jami' sayyidi Afdaluddin fasaha bihi sayhatan kada yashuqqu qalbahu. Bahkan ada seorang saudaranya Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika melihat ada salah satu muridnya beliau itu setelah membaca Al-Quran kemudian berdoa, ya Allah, jadikanlah pahala pembacaan Quran ini di dalam buku catatan amal dari Maulana Al-Gutub Al-Ghaus Al-Fardul Jami' Sayyidi Afdaluddin. Ini kalau kita begitu ya, kalau kita mendengar, kita disebut sebagai wali gutub, kan senang. Tapi kalau beliau enggak, marah apa? Malah marah. Fasahabihi sayhatan. Beliau sampai berteriak dengan sebuah teriakan, kada yashuqqu qalbuhu, di mana hatinya itu sampai akan terbelah gara-gara doanya si murid ini. Begitu. Doanya si murid ini, waqala lahu. Kemudian Syekh Afdaluddin itu mengatakan kepada muridnya yang ahli fikih tadi itu, ama takhsya min makti ahadin min ashabil kutub? Apakah engkau itu tidak takut mendapatkan makat, mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan dari salah satu murid dari murid-muridnya kutub? Dari murid-murid dari seorang wali kutub, padahal saya bukan kutub. Fatadhabu la dunyan wala ukhra, sehingga engkau itu di dunia nggak dapat apa-apa, di akhirat itu pun juga tidak mendapatkan apa-apa. Artinya beginilah yang dicontohkan oleh seorang sufi, oleh seorang pengamal tarekat, di mana meskipun dipuji dengan sedemikian rupa sebagai al-fardul jami', al-ghaus, al-qutub, ya,
itu apakah kemudian beliau senang begitu? Malah marah beliau. Malah marah. Makanya nggak ada kutub-kutupan. Dan ini akan diceritakan setelahnya. Sabar. Waqad qala Sayyidi Muhyiddin Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu, di mana Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi yang memiliki kitab Futuhatul Makkiyah. Ya. Al-awliya ala adadil anbiya'i alaihi mussalatu wassalam, di mana jumlah dari para wali itu sama seperti jumlahnya para nabi. Fala budda an yakuna fi kulli asrin mi'atu alfi waliyin wa arba'atun wa ishruna alfa waliyin. Di setiap masa itu pasti ada para wali-wali yang jumlahnya seperti jumlahnya para nabi 124.000. Yang mereka tidak tambah, tidak kurang. Tidak lebih, tidak kurang. La yaziduna wa la yanqusun. Tidak lebih, tidak kurang. Likulli nabiyyin waliyun ala qadamihi, di mana setiap nabi ya, itu ada setiap wali yang berada pada langkahnya. Artinya langkah-langkah yang telah dilakukan oleh seorang nabi itu diikuti, disuri taladani oleh seorang wali. Nah, kemudian wal qutbul ghaus, sementara wali kutub. Wali ghaus huwa kabirul awliya'i kullihim, itu adalah sesepuhnya seluruh wali-wali yang ada. Nah, terus ini kata beliau ya, kata Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Famin aina li amsalina al-ihatatu biha ula'il awliya'i kullihim? Terus dari mana kita tahu? Ya, bagi orang-orang seperti kita untuk bisa mengetahui seluruh wali-wali yang jumlahnya itu ada 124.000. Apalagi au ma'rifatu man huwal gutub. Atau apalagi mengetahui ya, siapakah wali kutub itu? Bahkan ghalibul awliya'i lam yajtami qattu bil kutub. Bahkan mayoritas dari para wali-wali Allah itu tidak pernah berkumpul dengan seorang wali kutub. Kenapa? Li'adami taqatihi, ya karena dia tidak akan mampu an yang dura ilaihi, untuk melihatnya. Nah, ini ajaran tarekat seperti ini nih, ajaran tarekat. Ajaran tarekat seperti ini. Jangankan untuk mengetahui seorang wali kutub, untuk mengetahui bahwa fulan bin fulan adalah seorang wali saja, itu sulit untuk memverifikasinya. Apalagi ya, wali kutub itu pasti dari kalangan para habaib. Yang di masa sebelumnya itu wali kutubnya adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Kemudian sebelumnya adalah Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Kemudian ada sebelumnya adalah Abdul Qadir bil Faqih. Kemudian sekarang itu adalah wali kutub yang gayanya itu adalah Assalamualaikum ya Rasulullah. Nggak ada, bro. Nggak ada. Nggak ada seperti itu. Masa wali turun-temurun, kemudian wali itu hafalnya 7 juta hadis, gitu kan? Mana ada? Nggak ada. Kalaulah mengikuti ajaran dari tarekatnya seperti ini modelnya. Kalaulah memang dia benar adalah wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya pasti melakukannya itu seperti ini. Masa wali kayak gini, wali kutub gini? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Terus katanya tadi siapa namanya, Dr. Ar-Razi Hashim mengatakan, oh dia tenggelam. Dia tenggelam di dalam salawat. Dia tenggelam di dalam salawat karena antara hatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam connect. Gimana gitu? Gimana? Jangan-jangan itu hanya apa bahasanya itu? Yang bahasa kerennya itu. Apa itu? Branding. Hanya di branding saja begitu ya.
Subhanallah. Hanya di branding saja walinya. Wow. Wali Kutub kemana-mana dan seluruh wali Kutub itu dari keturunan Habib. Padahal seperti Syekh Afdaluddin saja itu nggak tahu siapa wali kutub. Kenapa? Karena seseorang bagaimana bisa memverifikasi bahwa si Fulan bin Fulan adalah seorang wali kutub, sementara orang yang mengatakan mengkoar-koarkan bahwa si Fulan adalah seorang wali tidak pernah masuk dalam dimensi dari wali-wali tersebut. Jangankan untuk mengetahui seorang wali kutub, untuk mengetahui seorang itu wali atau bukan saja itu nggak mudah, bos. Karena cakupannya atau dimensinya itu harus dimasuki oleh seseorang yang mengabarkan kepada orang lain bahwa Habib Fulan bin Fulan al-Fulani adalah seorang wali, apalagi wali kutub. Nah, begitu teman-teman. Terus, ya. Berikutnya, tadi baca Fatihah aja nggak becus. Waduh, gimana itu? Oke. Saya sampai lupa itu di mana. Di juz 1. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala dalam kitab autobiografinya yang berjudul Lataiful Minanul Akhlaq fi wujubi tahadduts bin ni'ami al-itlaq. Nah, itu begini beliau. Wa mimma manallahu tabaraka wa ta'ala bihi alayya, dan di antara yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada diri saya adalah apa? Syarafu nasabi. Status beliau syarif. Wa in kana dzalika la yanfa'u, meskipun hal itu enggak bermanfaat. Artinya beliau ini adalah dzurriyyah dari Sayyidina Ali, ya. Wa in kana dzalika la yanfa'u illa ma'at taqwa, meskipun hal itu tidak bermanfaat, tidak memberikan manfaat, kecuali ketika didasari dengan ketakwaan. Ya, ini ahli tarekat mah. Nih, mana yang katanya sebagai sebuah tarekat yang paling sahih sedunia, paling lurus sedunia, mengajarkan seperti hal yang seperti ini. Jadi nasab itu nggak memberikan manfaat. Sementara tadi Dr. Ar-Razi Hashim menyatakan, karena para habaib itu di dalam darahnya itu terdapat darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia itu belajar ilmu, itu langsung kita semuanya kalah. Bro, kalah. Kemudian ketika dia itu terbuka mata hatinya, kecintaannya kepada para datu-datunya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu langsung nyambung, langsung connect. Karena memang dalam darahnya itu terdapat darah putih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di sini, meskipun nasab yang dimiliki oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, beliau masih termasuk dari keturunan Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan statusnya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani adalah sebagai seorang syarif, tapi beliau menyatakan bahwa nasab itu tidak ada manfaatnya. Kecuali bersamaan dengan takwa. Begitu, ya. Meskipun bersamaan dengan takwa. Jadi salah statement yang dia sampaikan tadi itu. Salah. Enggak seperti itu. Dan nasab dari Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu Syekh Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Zaufa bin Syekh Muhammad Musa al-Makni fi Biladil Bahansa bi Abil Imran Ibnu Sultan Ahmad Ibnu Sultan Sa'id Ibnu Sultan Qashin Ibnu Sultan Muhayya Ibnu Sultan Zaufa Ibnu Sultan Rayyan Ibnu Sultan Muhammad bin Musa Ibnu Sayyid Muhammad Ibnu Hanafiyah Ibnu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau adalah seorang Alawi, seorang syarif, begitu. Ya. Nah, tapi apa yang beliau sampaikan? Apakah kemudian lalu ketika beliau sudah mengetahui bahwa beliau adalah seorang dzurriyyah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian beliau menyatakan, na'am, ana ini mulia. Saya ini orang yang mulia karena datuk saya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kan nggak begitu. Ar-Razi tokoh NU garis-gariskah kayak Om Idrus? Saya kurang tahu itu Beb Cuaks, ya.
Ya ilaha illallah. Jadi begitu kalau mau kembali kepada ada ajaran tarekat. Dan tarekatnya ini bukan tarekat Alawiyah. Tapi ini adalah tarekat Syadiliyah. Karena Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani itu adalah pengikut tarekat Syadiliyah dan beberapa tarekat-tarekat yang lain. Yang di antara guru-gurunya itu adalah ada yang namanya Syekh Ali Al-Khawas. Gitu. Oke. Syekh Ali Al-Khawas. Kemudian Syekh Afdaluddin tadi yang diceritakan bahwa muridnya itu muridnya Syekh Afdaluddin itu dalam doanya Allahumma taqabbal wa ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim fi sahaifi amali Maulana Al-Qutub Al-Ghaus Al-Fardul Jami Syekh Afdaluddin. Marah-marah langsung Syekh Afdaluddin itu. Kamu dari mana tahu bahwa saya ini adalah seorang wali? Bahkan wali gutub. Nah, begitu. Kalau mau kembali kepada ajaran tarekat. Nah, makanya banyak yang tarekat-tarekatan. Apalagi tarekat Balawi diklaim sebagai sebuah tarekat yang paling lurus, paling adil, paling baik. Dan diklaim ya. Dan seluruh tarekat-tarekat yang ada di muka bumi ini sesuai dengan apa yang ditulis di dalam kitab Majmu' Kalam Habib Alwi bin Syihab itu menyatakan bahwa kullu tariqatin lahu inkar, di mana setiap tarekat itu pasti ada pengingkaran dari manusia, illa tariqata sadatina al-abi alwi, kecuali tarekat dari Ba'lawi, kecuali tarekatnya Ba'lawi. Kenapa? Li'annaha ilmun wa amal. Karena tarekat Ba'lawi itu ilmu dan amal. Lalu, apakah tarekat-tarekat selain tarekatnya Ba'lawi itu tidak ada ilmu, tidak ada amal? Gimana? Apakah tarekat Ba'lawi itu, apakah tarekat selain Ba'lawi itu tidak ada ilmu dan tidak ada amalnya? Gimana coba? Subhanallah. Ya. Paling-paling halu, saya pun walinya fagihil megadam. Subhanallah, ini paling-paling halu ini. Ngeri deh guys. Nah, itu saja mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kritik saya terhadap Dr. Ar-Razi Hashim. Di mana dalam statement yang beliau sampaikan, ya mengenai statusnya Habib sebagai dzurriyyah Nabi, kemudian status para habaib itu dalam dirinya, dalam darahnya itu terdapat darah putih Rasulullah. Kemudian ketika tawassul kepada para datu-datunya itu langsung sambung kepada datu-datunya. Dan datuk mereka yang asli yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian dicontohkan bahwa sebagai sampel, sebagai sebuah contoh itu adalah Habib Umar bin Hafid yang ketika berada di depan kamera itu kemudian melotot ke kanan dan ke kiri, ke atas dan ke bawah, lalu bahasa dakep Jawanya itu. Lalu kemudian mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah, ya jaddi Rasulullah, begitu. Ini apa-apaan begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullah. Nah, kemudian dalam akhir pesannya itu menyatakan makanya hati-hati Beb, Ratu Bagus, kepada para habaib, jangan suuzon kepada Habib, nanti khawatir suul adab, sehingga tarekatnya itu akan batal, amal-amal kebaikan akan batal, sholawat kepada Rasulullah itu pun akan batal. Jadi jangan suuzon kepada Habib, tetapi harus husnud batuk saya, harus husnudon kepada Habib. Oke. Kalau ada yang bilang Umar Mohdar, apa yang dimaksud itu Habib tegangan tinggi itu? Berarti dia dong yang bilang rukun Islam ada 6. Yang terakhir menjaga tarim. Oh bukan. Jadi Umar Mohdar itu adalah anak atau putra dari Abdurrahman As-Saqqaf. Siapa Abdurrahman As-Saqqaf tadi? Jadi As-Saqqaf itu artinya kan atap ya. Jadi karena magamnya itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut ceritanya para habaib. Jadi ketika dia berzikir itu ngawang. Dan sampai menembus kepada atap.
Sehingga udah. Bapaknya bilang gitu. Udah. Kamu. Berhenti zikirnya, berhenti. Kalau kamu lanjutkan zikir kamu, maka atapnya itu akan jebol. Begitu. Subhanallah ya. Atap akan jebol dan rusak nanti rumah kita. Sehingga kemudian setelah itu beliau disebut sebagai Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf. Lalu Al-Imam Abdurrahman As-Saqqaf itu ada Abu Bakar As-Sakran. Di antaranya ada Hasan bin Abdurrahman As-Saqqaf yang memiliki sajadah itu. Sajadah Aladin. Kemudian siapa lagi? Ada Umar Al-Muhdar gitu. Kemudian ada Ahmad. Ya, kemudian ada siapa lagi namanya? Abu Bakar. Dan itulah lain banyak itu banyak. Dan siapa Abdurrahman As-Saqqaf itu? Abdurrahman As-Saqqaf itu tadi yang jalan-jalan di surga. Kemudian bekas-bekas kuning-kuning yang ada di dalam kakinya, ya itu masih menempel sehingga ketika ditanya oleh anaknya Umar Muhdar, maka beliau mengatakan, iya, wahai anakku, wahai Umar Muhdar, bahwa saya ini barusan telah jalan-jalan dari surga. Nah itu. Nah jadi Umar Muhdar itu adalah salah satu tokoh dari kalangan para habaib yang magamnya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam tawasul-tawasulnya itu mengatakan, ya Umar Muhdar, beri saya fulus. Kemudian ada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar ini menurunkan beberapa anak yang namanya ada Abdurrahman, ada Ali. Kemudian ada Abdullah yang kemudian meneruskan siapa namanya? Ali ya, Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu. Abu Bakar yang namanya Abdullah, di mana Abdullah ini yang kemudian menurunkan siapa namanya Habib dari kalangan Al-Idrus. Begitu ya. Kemudian untuk Ali bin Abu Bakar As-Sakran nanti menurunkan banyak beberapa tokoh ya, diantaranya seperti ada Syekh Bakar bin Salim, kemudian ada bin Jindan, kemudian ada bin Hafid, kemudian ada bin Syihab. Nah, jadi ketika membahas tentang Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu jelas merupakan leluhur dari marga bin Syihab. Jadi intinya Umar Muhdar itu adalah anaknya Abdurrahman As-Saqqaf yang menanyakan kepada bapaknya ketika setelah jalan-jalan dari surga. Nah itu intinya itu, think it ya. Nah, oke. Jadi intinya agama Datuk, tarekatnya pun tarekat Datuk begitu. Jadi bukan Muhdar Tegangan Tinggi. Kalau Muhdar Tegangan Tinggi itu dari keluarga Al-Hamid. Itu pun juga keturunan dari Ali, siapa namanya? Abu Bakar bin Salim. Gitu ya. Ana husnuzan nasabnya KW. Ya, boleh, Beb, dance ya. Naam. Saya husnuzan Habib bukan duriyah Nabi. Naam, boleh. Bukan husnuzan lagi, husnul yakin. Itu bisa jadi itu, Mak. Ya, Beb paling halu. Tahun berapa? Jadi Umar Muhdar itu lebih senior itu dari Ali bin Abu Bakar Sakron ya, karena dia termasuk paman dari Ali bin Abu Bakar Sakron. Jadi beliau meninggal pada tahun 800 awal. Ya, 820, 830 Hijriahan itu. Nah, itu tokohnya ada itu, Ya. Abad 9 berarti. Awal-awal abad 9 ya. Nah. Allah. Kalau asah keran ya. Ini keran yang mana dulu ini, Bib Cuaks? Nah. Abad 9 Bib ya, tadi udah ya. Zikir bisa jadi kayak balon ngambang. Oh ya, itu Garoma itu, Kang Ahmad Ramzan ya. Cek. Ini masih nyambung nggak ini? Masih aman ya. Rukun 6 buat kuburan palsu cenage. Coba. Aman ya. Baca Quran dalam kubur itu siapa? Aduh, namanya lupa saya itu. Aduh. Siapa ya? Nanti saya cari lagi, Beblencai. Saya lupa itu, bener. Ya. Duluan masjid di Cina daripada Habib. Masjid Jami Chang'an
abad ke-7 Masehi. Nah, etala. Garuda, netizen Garuda memang barbar cina. Masalah. Garoma His Al-Jufri sudah wafat bikin KTP. Boleh. Nah, Syihab. Nah, ini mulai ada kibin gitu kan. Nah, jadi disuruh istighfar kan. Ya udah, saya istighfar astaghfirullahaladzim. Nah, tadi kan oleh kibin itu saya disuruh istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, Alberto Al-Haddad siapa itu? Saya kurang tahu, Bib Rahmat. Bib Rahma Udi. Beres ya, beres. Ada pertanyaan lagi tidak ini? Ada pertanyaan lagi enggak ini? Ya. Ana husnuzan ini kata Habib Dans. Fagihil mugaddam taka fiktif. Wal an haqqul yakin, subhanallah. Jauh dari Habib berarti jauh dari Islam. Itu kata UAS, apa benar itu semua. Jadi Islam itu kan ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang termuat di dalam ayat Al-Quran, hadis Nabi yang kemudian diterjemahkan, ditafsirkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu dalam kitab-kitab mereka. Lalu kemudian Habib ini ketika diklaim sebagai sebuah klaim bahwa siapapun yang jauh dari Habib itu jauh dari Islam. Nah, itu pemahaman seperti itu ya seperti pemahaman Wahabi, begitu kan? Apakah para habaib itu adalah representasi dari Islam? Itu aja pertanyaannya. Ya kan tidak. Bahkan ketika seorang kiai yang saleh, yang wali sekalipun, apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, apakah itu merupakan terjemahan hidup dari Islam? Ya nggak gitu juga lah. Nggak gitu juga. Nah itu lebay aja itu. Lebay. Melebih-lebihkan aja situ.